bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Tak ada yang pantas untuk dibanggakan, karena semuanya ini darimu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiranmu dalam hidupku. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Layak disembah, layak terima pujian, layak disembah. Haleluya. Haleluya. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-9. Kita akan baca mulai ayat yang ke-27. Berjalan di jalur Tuhan, pasti akan ada mujizat. Saudara berharap menerima mujizat? Haleluya. Tetap berjalan di jalur Tuhan. Ya. Dikatakan di sini mulai ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya." Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Sampai di sini dulu pembacaan kita. Dalam ayat 28 tadi, saya membaca sedikit berbeda. Di sini digunakan kalimat tanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Karena tapi dalam bahasa aslinya, itu sebetulnya merupakan suatu challenge bagi orang buta ini, yaitu percayalah bahwa aku dapat melakukannya. Ya, nah ini sedikit penjelasan. Nah, diceritakan mulai dari ayat yang ke-27 ini, ada 2 orang buta, dan kita tahu bahwa kebutaan itu bahkan mungkin sampai hari ini dengan teknologi yang begitu istimewa, nampaknya masih tetap merupakan kendala di dalam ilmu pengetahuan. Bagaimana manusia bisa mengatasi kebutaan ini. Walaupun sudah ada usaha untuk mengatasi kebutaan dengan cara-cara teknologi robotik atau komputerisasi. Pernah suatu saat ditunjukkan bagaimana seorang yang tidak bisa melihat ternyata dengan menggunakan suatu gelombang tertentu, dia bisa melihat. Tetapi pun tidak bisa secara normal seperti kita. Harus menggunakan suatu alat yang ya seperti robot begitu. Itu pun hanya terbatas bagi mereka yang dulunya pernah bisa melihat dan coba diperbaiki supaya bisa melihat kembali. Tetapi kalau dikatakan orang buta ini sejak lahir, dan ini sesuatu yang
manusia mungkin sampai hari ini belum bisa menemukan solusinya. Bagaimana cara mengatasi kebutaan? Sekalipun teknologi sedemikian rupa. Karena memang ini mujizat yang dikategorikan sebagai mujizat kreatif. Yaitu mujizat yang mencipta. Kalau dikatakan orang buta ini sembuh, itu karena Yesus, Sang Pencipta itu, menciptakan mata baru dalam kehidupan orang ini. Dan dia bisa melihat. Diceritakan orang buta ini butuh pertolongan, butuh mujizat. Dan dia tahu ada Sang Penguasa, Yesus, Sang Pencipta. Maka dia mendatangi Yesus. Dikatakan orang buta ini mengikuti Yesus. Sambil berseru, kasihanilah kami, hai anak Daud. Tetapi rupanya respon Yesus tidak langsung terjadi pada saat itu. Karena dalam ayat 28 diceritakan, setelah Yesus masuk ke dalam rumah, jadi nampaknya orang buta ini sudah beberapa saat lamanya mengikuti Yesus, membutuhkan pertolongan Yesus, sampai mereka tiba di sebuah rumah, sampai Yesus masuk di sebuah rumah. Bukankah pada saat itu ada kesempatan sebetulnya bagi Yesus untuk berhenti dan menoleh? Kenapa? Tolong kami butuh pertolongan. Oke, bisa saja seperti itu, tetapi ayat 28 mengatakan nampaknya Yesus tidak bereaksi. Yesus terus berjalan sampai masuk ke sebuah rumah. Tapi ternyata dikatakan kedua orang buta ini tetap mengikuti Yesus. Barulah kemudian Yesus meresponi mereka dengan mengatakan, percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya. Dan mereka mengatakan, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka, bukan cuma sekedar menjamah, tetapi ada kuasa mencipta saat itu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan dikatakan dalam ayat 30, maka mereka dapat melihat. Mata mereka melek. Mereka sembuh. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Kalau kita lihat, Yesus adalah Sang Penyembuh. Untuk itu, berjalan di jalurnya Yesus ini akan mengalami mujizat. Seperti orang buta ini tadi. Ada Yesus Sang Juru Selamat, penyembuh. Dan mereka mengikuti Yesus, masuk di dalam jalurnya Yesus. Sekalipun ada rentang waktu yang dibutuhkan bagi dia untuk bisa mengalami mujizat itu. Tidak pada detik itu juga, tetapi yang jelas orang ini berada di jalur Yesus yang akan mendatangkan mujizat. Ia akan menyembuhkan dia. Mereka terus berada di jalur Yesus. Sekalipun Yesus nampaknya tidak bereaksi, tidak memberi tanggapan, tetapi mereka tetap berjalan di jalurnya Yesus. Akhirnya Yesus masuk ke sebuah rumah. Orang buta itu tidak berpikir, ya aku jauh-jauh ngikuti. Saudara bayangkan, kita yang normal bisa melihat, mengikuti sekian waktu lamanya. Itu bukan sesuatu yang cukup mudah bagi kita. Perasaan kita mungkin bisa mengatakan,
Gimana sih Yesus ini? Sudah berseru loh, kasihanilah kami, hai anak Daud, kasihani kami. Kok enggak ada reaksi? Bagi kita untuk mengikuti berjalan, enggak ada masalah, kita bisa melihat. Tapi coba bayangkan bagi orang buta ini, untuk melangkahkan 2-3 langkah ke depan, itu suatu perjuangan bagi dia. Karena dia tidak melihat. Untuk melangkah 2-3 langkah ke depan, itu perjuangan. Karena bisa-bisa di depannya itu ada sesuatu yang menghalangi, yang membuat dia cedera dan sebagainya. Tapi jelas di sini dikatakan mereka tetap mengikuti Yesus. Entah berapa menit, entah berapa jauh. Karena ternyata sampai masuk ke sebuah rumah. Dan ini bukan sesuatu yang singkat. Bisa 10 menit, mungkin lebih dari itu. Atau 5 menit mungkin. Jangankan 5 menit. Berjalan 5 detik aja bagi orang buta itu perjuangan. Tapi mereka tetap berjalan di jalur Tuhan. Sambil mungkin meraba-raba, kasihanilah kami anak Daud. Sambil mungkin mereka meraba-raba berjuang. Nah, tapi mereka tetap berada di jalur Tuhan Yesus. Begitu Yesus masuk ke dalam rumah, bisa saja orang buta ini kemudian mengatakan, ya udah, tamatlah harapan kita. Kita coba mengikuti Yesus, sekarang mana orangnya? Mungkin dia dengar dari orang lain, oh Yesus masuk dalam rumah. Ya sudah, saya tidak kenal yang punya rumah. Sudahlah, ayo kita pulang-pulang saja dah, kita percuma. Oh tidak, orang buta ini dikatakan juga tetap mengikuti Yesus. Nah, barulah di dalam rumah itu Yesus mengatakan, menantang mereka, percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya. Dan mereka mengatakan, ya Tuhan, kami percaya. Kalau kita perhatikan, pada saat mereka mengatakan, ya Tuhan kami percaya, mereka masih buta. Mereka belum menerima mujizat. Tetapi setelah Yesus menjamah mata mereka, maka mereka bisa melihat. Dan mereka sembuh dari butanya. Nah, saudara sekalian, ini sesuatu yang menarik kalau kita telusuri bagaimana proses orang buta ini berada di jalurnya Tuhan Yesus. Ya, dikatakan ketika Yesus meneruskan perjalanan dari sana, Yesus berjalan, 2 orang mengikuti. Orang buta ini mengikuti Yesus dengan sengaja. Digunakan kata kerja. Nah, oleh karena itu mari saya akan tunjukkan di dalam bahasa aslinya, kata kerja mengikuti ini adalah akolutheo. Ya, kita bisa lihat di sini. Akolutheo itu berarti to follow, mengikuti. Ya, kita bisa lihat. Ya, yang berwarna merah itu adalah akolutheo di dalam bahasa Yunani. Orang buta ini mengikuti, akolutheo, follow. Inilah hidup berjalan di dalam jalur Tuhan, akolutheo, mengikuti. Walaupun waktunya itu mungkin lebih dari 1, 2, 3 menit. Tetapi mereka tetap mengikuti, akolutheo, berada di jalur Tuhan. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita harus mau berjalan di jalur Tuhan.
Akolutheo. Ya, ayo tirukan apa yang saya katakan ya, sambil mungkin kita melihat akolutheo. Nah, sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, puji nama Tuhan. Yang berarti apa? Mengikuti, follow. Dan ini yang punya wewenang bukan kita, Yesus. Orang buta ini mengikuti entah berapa lama, berapa jauh. Dia tidak punya wewenang, dia tidak bisa menetapkan. Pokoknya aku cuma mau berjalan 5 langkah, dan Yesus harus menyembuhkan saya. Dalam hitungan kelima, aku harus disembuhkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, aku harus sembuh, aku harus ditolong. Mana mungkin aku berjalan selama itu dalam keadaan buta. Loh, ini loh yang punya kuasa ini siapa? Yesus atau si orang buta ini? Yang punya kuasa adalah Yesus, yang punya wewenang adalah Yesus. Dia yang pegang otoritas. Terserah Yesus. Dalam detik keberapa, dalam menit keberapa, dalam jarak meter yang keberapa, kilometer yang keberapa, Yesus bertindak, terserah Tuhan Yesus. Yang penting adalah apa tadi? Akolutheo, mengikuti, berjalan di jalurnya. Demikianlah kita. Kita tidak punya wewenang untuk menetapkan, pokoknya Tuhan bulan depan, pokoknya Tuhan tahun depan, pokoknya Tuhan minggu depan. Itu bukan wewenang kita. Hak kewajiban kita, wewenang kita cuma akolutheo, mengikuti. Itulah berjalan di jalur Tuhan, cuma mengikuti. Selebihnya itu urusan Yesus. Andai kata Tuhan Yesus tidak bertindak, tidak bereaksi, juga kita tidak bisa apa-apa. Tetapi yang jelas adalah Yesus tidak pernah tidak menolong kita semuanya. Dia pasti akan menolong kita. Tapi wewenangnya ada di dalam Dia. Orang buta ini akolutheo, mengikuti. Dan kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Kita lihat kata kerja berikutnya. Setelah dia mengikuti, coba kita lihat ayat yang ke-28. Yesus masuk ke sebuah rumah dan orang buta ini dikatakan datang, ikut masuk ke situ. Nah, kata Yunani yang dipakai di sini adalah, coba kita lihat, proserchome, come. Jadi tadi akolutheo, mengikuti, follow, sekarang mereka datang. Lebih dekat lagi. Ketika mengikuti, mungkin berjarak sekian, bisa dekat, bisa jauh, tidak dijelaskan. Mengikuti, yang jelas mengikuti, berada di jalurnya. Tapi dikatakan sekarang, proserchome, come, datang. Itu jelas, proserchome itu menyatakan jarak yang sangat dekat. Tiba, datang, berhadapan, dekat dengan, ya. Kata Yunani proserchome. Ayo katakan bersama saya, proserchome. Tadi akolutheo. Sekarang proserchome. Nah, jadi tadi orang buta itu akolutheo. Sekarang kemudian mereka proserchome. Datang kepada Yesus. Dan kemudian Yesus menantang mereka supaya mereka percaya. Kata berikutnya adalah pistefo, percaya, believe. Ya, mari katakan bersama saya, pistefo. Artinya percaya. Jadi tadi akolutheo,
dan kemudian proserchome, dan kemudian pistefo, percaya, dan klimaksnya adalah apto, ya, to touch. Yesus menjamah mereka dalam ayat 29 itu. Mari katakan bersama saya, apto. Ya, artinya touch. Mari dari awal tadi kita ingat ya. Akolutheo, proserchome, pistefo, apto. Ini merupakan bentuk kata kerja semuanya. Akolutheo, mengikuti, berada di jalur Tuhan, aktif. Proserchome, datang, berhadapan, dekat dengan Tuhan. Dan kemudian pistefo, dari dalam dirinya, keluar iman itu. Dan kemudian apto, Yesus menjamah. Dan dikatakan, meleklah mata mereka, ayat 30. Ya, inilah berjalan di jalur Tuhan. Inilah mengikuti Yesus, berjalan di jalur Tuhan. Kalau kita mau melihat mujizat Allah, kita harus tetap berjalan di jalur Tuhan. Amin. Ayo katakan dengan penuh iman dan suara yang kuat ya. Akolutheo, proserchome, pistefo, apto. Nah, jadi kita akolutheo, proserchome di hadapan Yesus, dan kemudian pistefo kepada Yesus, dan Yesus apto menjamah kita, touch kita, dan kita mengalami mujizat. Seperti dua orang buta ini, mereka mengalami mujizat Tuhan. Akolutheo, proserchome, pistefo, dan mujizat terjadi. Apto, jamahan Tuhan, the touch of Jesus. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, marilah kita tetap berjalan di jalur Tuhan. Sekalipun kelihatannya belum tampak apa-apa, tetapi seperti dua orang buta ini, dia tetap akolutheo. Detik demi detik, mereka sambil meraba-raba, tetap mengikuti. Apapun juga yang terjadi tetap mengikuti. 1 menit berlalu, 10 meter lewat, mungkin 50 meter lewat, mungkin 100 meter sudah dilewati, mungkin 1,5 kilo sudah dilewati. Mereka tetap akolutheo, tetap mengikuti. Dan sudah tahu kecepatan mereka pasti tidak memungkinkan untuk mengikuti Yesus seperti orang yang berlari, Yesus, Yesus. Mereka pasti dengan tertatih-tatih berusaha, mungkin jaraknya juga tidak menentu, bisa jauh, makin menjauh. Tapi yang jelas mereka tetap konsisten mengikuti Yesus. Buktinya proserchome, mereka datang kepada Yesus. Di hadapan Yesus, proserchome, dan kemudian mendengar firman Yesus. Percayalah, pistefo, dan klimaksnya menikmati jamahan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari setiap orang yang menerima mujizat Allah, menerima jamahan Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi ucapkan bersama saya, dengan penuh iman, dengan suara yang kuat. Akolutheo, proserchome, pistefo, apto. Amin. Dia jamah, oh dia jamah, sukacita di hatiku, sesuatu
terjadi dan sekarang ku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, oh Yesus jamah, sukacita di hatiku. Sesuatu terjadi dan sekarang ku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini, Tuhan memberkati setiap orang di tempat ini berkelimpahan, memberikan kesehatan, jamahan kuasa Allah, perlindungan kuasa darah Yesus, kesehatan, keberhasilan, dan mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati mari katakan sama-sama.